Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abi Nubar Syadi dari kelas 2 PL2 Malam akan membuat AAS praktikum untuk mata kuliah pemrograman basis data. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk syarat dan ketentuan asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data itu ialah pengerjaan soal AS praktikumnya itu dilaksanakan dengan mekanisme vlog atau bisa juga ikut video secara real time. Nah, durasi waktu videonya itu maksimal 30 menit. Jadi mungkin videonya nggak nyampe 30 menit ya karena saya udah memahami isi soalnya dan saya udah menerapkan QAI-nya duluan. Oke, kita langsung aja ke soal nomor satu. Oke, di sini soal nomor satu kita lihat kita disuruh buat query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan dari tiga soal, yaitu menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Habis itu, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Dan yang terakhir, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali ya. Jadi, untuk soal ini saya akan jelaskan lebih lanjut di video ini. Oke, pertama-tama kita akan membuat dulu query SQL-nya ya. Oke, jadi kita buat dulu nama database-nya, yaitu penjualan, biar nggak jauh-jauh ya. Kayak gini. Nah, terus kita disuruh tadi ngebuat query SQL-nya ya, seperti yang ini. Nah, seperti ini contoh. Oke, jadi untuk SQL penerapannya kita buat dulu SQL-nya ya, yang dimana saya udah ngebuat SQL-nya seperti ini ya, seperti yang ada di video ya. Saya udah buatnya di Notepad, jadi saya tinggal kopas saja. Jadi di sini kita buat dulu tabel dari pelanggan, buku, pesanan, detail pesanannya juga. Oke, habis itu kita go. Oke, sebentar. Kita go. Oke, dia berhasil ya langsung ngebuat tabel-tabel yang ada di sini, yaitu detail pesanan, detail pelanggan, dan detail pesanan itu sendiri ya. Nah, seperti itu untuk penerapan table. Jadi setelah itu kita akan masukkan data dummy-nya seperti yang ada di video ini, yaitu data insert untuk pelanggannya. Udah ada nama-namanya yang saya buat tadi juga barusan. Saya buat query-nya, saya implementasikan dulu. Nah, terus kita go. Oke, sebentar. Saya bisa. Oke, bisa ya. Jadi di sini nanti sudah ada isiannya. Nah, ibuku sesuai sama soal ya. Dengan nama judul-judulnya, habis itu detail pesanannya, habis itu eh, nama pelanggannya juga, tanggal registrasinya, terus nama pesanannya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan menguji programnya ya untuk bagian satu. Jadi saya di sini udah membuat select p nama, habis dengan sum sesuai dengan soal satu a tadi ya. Habis itu pakai join juga sama group by dan order by. Oke, terus kita akan go. Sini ya saya berhasil. Oke, dia berhasil ya. Jadi di sini udah ada keterangannya select p nama, eh, eh, harga dan jumlah, total belanja pelanggan, p join pesanan. Ya sesuai dengan yang ada di ininya. Nah, di sini udah keluar kalau total belanja itu 485.000 dan Cibudi 85.000. Di sini udah kelihatan jelas ya. Untuk soal satu a ya. Nah, kita lanjut ke soal satu b. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal satu b yang dimana di soalnya itu kita data tulis jelas kalau tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, saya udah buat di sini. Sesuai dengan permintaan soalnya, jadi kita langsung aja go. Nah, saya berhasil. Nah, di sini udah kelihatan judulnya Fisika Seru. Ada total judulnya ada 3 buku. Total buku bumi ada 2 judul dan judul buku hujan itu ada 1 biji. Itu untuk soal nomor 1B ya. 1B dengan menampilkan jumlah 5 buku kategori fiksi. Oke, kita lanjut.
Oke, jadi untuk bagian nomor satu C itu disuruhnya kalau kalau nggak salah di soal ini kita disuruh tampilkan nama pelanggan di depan nomor akun pemesanan sama sekali. Oke, kita coba ya. Jadi saya udah buat di sini select P nama pelanggan P, left join pesanan PS on P, ID pelanggan sama dengan PS ID pelanggan. ID pelanggannya itu nol atau tidak ada datanya. Oke, lanjut kita langsung aja ke Go ya. Bentar. Nah, jadi di sini udah ketahuan namanya si Cita sama Dina. Dia tidak pernah melakukan yang namanya eh, pemesanan sama sekali untuk bukunya. Jadi di sini udah kelihatan. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 2 ya. Oke, untuk hal nomor 2 ini kira-kira agak sama kayak soal nomor satu. Kita disuruh buat query SQL-nya dulu ya. Tapi di sini yang berbeda ialah judulnya, yaitu eh, disuruh membuat query SQL untuk sebuah perusahaan. Oke, jadi kita kasih nama di sini yaitu perusahaan. Oke, di sini udah ada query-nya. Dan saya udah buat juga tadi untuk data table-nya. Saya udah urutin juga tadi satu per satu ya di Notepad. Oke, jadi saya tinggal Ctrl V aja. Nah, di sini udah kelihatan saya kasih namanya table departemen, table karyawan, table proyek, table tugas, data departemen, data karyawan, data proyek, data tugasnya. Jadi saya langsung input data tables-nya sama data dummy-nya juga gitu. Oke, langsung saya kita eksekusi. Kita go. Oke, berhasil ya. Jadi di table perusahaan ini ada empat yaitu departemen, karyawan, project, dan tugas ya. Dengan isiannya sudah saya masukin sekalian biar nggak memperpanjang waktu juga. Oke, kita lanjut ke soal 2. Oke, jadi untuk soal 2A kita disuruh untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Jadi saya udah membuatnya di Notepad juga tadi, habis itu ngetes-ngetes juga. Dan kita langsung aja masukin perintahnya. Oke. Jadi di sini saya jelasin dikit. Jadi di sini kita disuruh di soalnya tadi itu untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan ya. Nah, di sini kayak melakukan select nama departemen, count karyawannya itu ngambil dari ID karyawan, transformnya dari departemennya langsung, dan menggunakan left join dan by lagi sebagai patokan utamanya. Oke, kita go dulu. Wait. Oke, berhasil ya. Jadi di sini udah jelas ada 4 nama departemen yaitu finance, HRD, dan kelihatan juga jumlah karyawannya juga yaitu ada satu, satu, dua, dan satu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal. Oke, untuk soal 2B itu kita disuruh menemukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan ini. Jadi saya udah ngebuat dalam bentuk SQL-nya juga di sini ya. Kita tinggal masukin aja dan saya jelasin dikit. Oke, jadi kita disuruh nyari rata-rata gaji dengan gaji-gaji di atas rata-rata tingginya juga. Di sini kita menggunakan select, farm, join, dan where untuk gajinya. Dan menggunakan average gaji juga untuk menentukan jumlah gaji yang ada di perusahaannya. Oke, terus kita go di sini. Oke, jadi dia bakal nemu gaji yang di atas rata-rata di perusahaannya, yaitu ada nama lengkapnya, nama departemen, dan gajinya. Yaitu ada Andia Saputra, Citra Dewi, dan Eko Prasetyo. Dan dari departemen itu ada yang dua-duanya dari IT dan satunya dari finance. Dan gajinya itu yaitu 7 juta, 8 juta, dan 9 juta. Oke, kita lanjut ke bagian 2C ya, tanpa membuat panjang waktu. Oke, jadi untuk soal 2C ini agak sedikit tricky ya, karena di soalnya itu kalau menurut saya itu di soal menampilkan nama lengkap karyawan dan departemen IT yang sedang tidak mengerjakan project apapun. Nah, itu saya tadi buat SQL yaitu menga- yang sedang mengerjakan, yang bukan bukan yang sedang tidak mengerjakan project. Jadi agak tricky tadi saya sambil salah baca soal dan saya udah buat juga SQL query seperti ini ya. Nah, departemen apa aja yang udah yang tidak mengerjakan proyek apapun dan nama karyawannya juga. Oke, kita langsung go aja. Oke, di sini bisa dibilang nggak ada ya. Karena semua karyawan di sini saya buat mengerjakan semua ya, mengerjakan proyeknya, makanya nol ya di sini kalau bisa dibilang statusnya. Tapi di sini keluar kok nama lengkapnya itu siapa di sini.
Dan di bagian karyawan ini semuanya ada projectnya. Tapi kalau kita tinggal kalau mau menambahkan karyawan tidak ada project, kita tinggal tambahin aja perintah di tabel karyawan sama projectnya ini. Biar relasi dari kedua ini itu berhubungan. Jadinya pas project ada yang karyawan itu ada yang melakukan progresnya, ada yang sedang tidak gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Oke, jadi untuk nomor 3 kita disuruh buat sistem apa ini namanya? Nomor 3 itu sistem informasi akademik yang berisi mahasiswa, mata kuliah dan nilai. Oke, jadi saya udah buat tabelnya di sini dan beserta daminya juga di sini ya. Sebentar, ini masih ada yang salah. Sebentar, saya perbaikin sedikit dulu. Oke, jadi di sini sudah saya perbaiki ya, yang ada 68 baris. Saya udah kasih di tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, data mahasiswa, data nilai, dan dengan nama-nama dari penggunanya juga ya, nama mahasiswanya juga. Nah, jadi ini adalah SQL query yang saya buat. Oke, kita go dulu dan berhasil ya. Kita udah buat yang namanya SIA di sini, dengan isian tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, kita langsung ke soal 3A ya untuk pengimplementasiannya. Oke, di sini bisa dibilang kita disuruh buat stored prosedur, proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Nah, prosedurnya itu harus memeriksa total SKS, maksud itu harus 140 SKS. Jadi saya udah buat di sini ya. Saya udah buat. Oke, untuk soal 3A itu kita menggunakan delimiter dan di soalnya itu disuruh mahasiswa untuk proses kelulusan itu harus 140 SK, 144 SKS. Di sini saya udah buat keterangannya juga. Cek apakah total SKS mencukupi. Jadi saya gunakan if juga di sini. Pengimplementasian dari VS Code juga ya. Ada beberapa yang saya masukin. Dan NIF juga. Jadi kita gunakan if else dan else if juga di sini dan and if di sini. Oke, kita go aja nanti pasti bakal keluar sesuatu. Nah, sini Pak Sujoyo udah berhasil ya. Cek apakah total SKS mencukupi. If total ini udah masuk semua harusnya seperti ini ya. Dia berhasil ngebuat prosedur. Nah, jadi dia bakal nentuin. Jadi total SKS-nya di sini masih nol ya. Nah, gimana kalau kita edit di sini Andi Putra. Oke, wait. Andi Putra 130. Oke, sebentar. 150. Oke, edit. Eh, ini 90. Oke, prosedurnya di sini ada kelihatan proses kelulusan. Di sini kosong ya masih, tapi kalau saya masukin SQL-nya lagi seperti ini, saya go lagi, dia bakal lewat. Karena eh, prosedur kelulusannya udah ada gitu. Tapi kalau saya sebentar saya drop salah. Prosedur itu ya pokoknya intinya gitulah. Tadi kan masih kosong ya semuanya, tapi kalau udah ada isiannya baru bisa gitu loh. Jadi intinya prosedurnya itu bakal berhasil kalau si mahasiswa ini dan mata kuliahnya itu statusnya itu total SKS-nya itu melebihi 144 itu statusnya lulus gitu. Oke, kita lanjut ke soal 3B. Jadi untuk soal 3B saya buatnya seperti ini ya. Ada kait function, deterministic, begin, declare, dan segala macamnya ya. Dengan jadi di sini soalnya kita ngelihat jumlah
apa function hitung IPK yang menaikkan NIM sebagai parameter dan mengendalikan nilai indeks prestasi kumulatifnya IPK dari mahasiswanya. Oke, di sini saya udah buat. Kita go aja langsung tanpa membuang waktu banyak. Oke, go kita berhasil. Habis itu dinilai. Nah, ini indeksnya masuk. Tuh, di sini mana ya? Sebentar. Saya cari dulu, saya lupa. Nih di sini di functionnya. Nah, kita execute. Nah, di sini bakal keluar parameternya di sini ya. Hitung IPK. Jadi kita bisa menghitung IPK-nya dari sini. Tinggal execute aja perintahnya dan sebagai macamnya gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, jadi untuk soal nomor 4 itu cuma ada satu bagian yang disuruh buat kita ikat. Jadi saya buat dulu tabelnya. Jadi di sini saya udah buat tabel produk, penjualan, tabel detail. Sebentar, ini masih kurang lengkap sebentar. Nah, ini untuk bagian betulnya ya. Jadi saya tadi bingung di bagian data produk, penjualan, sama data detail penjualannya untuk daminya. Oke, kita langsung aja go ya. Oke, berhasil. Jadi dia masuk langsung ke database-nya. Oke, kita lanjut langsung dengan Taiganya. Oke, di sini udah ada isi-isiannya ya, saya tambahin tadi. Oke, kita lanjut ke Taiganya. Jadi di sini saya membuat Taiga update stok setelah penjualan sesuai soalnya. Jadi kita langsung saya execute karena tidak memperpanjang waktu dan waktu Zoom saya sisa 4 menit lagi. Oke. Oke, di sini saya udah buat Taiganya. Oke, di bagian produk. Columns, index, columns. Oke, di indeksnya nggak ada apa-apa ya. Tapi saya udah berhasil tadi ngebuat apa sih namanya taiganya tadi. Di sini kalau mungkin kelihatan ya. Nah, ini dia taiganya. Saya barunya ada. Nah, jadi kita bisa eh, export taiganya update stok setelah penjualan di sini ya di bagian detail penjualan ternyata. Ternyata lambat dulu ya. Itu kita lanjut yang ke terakhir yaitu soal taiga yang terakhir. Oke, kita langsung ke soal terakhir yaitu taiga peringatan stok minimum. Jadi di sini saya akan buat taiganya. Di sini saya udah buat isian delimiter dan segala macamnya. Oke, kita langsung go aja. Kita go dan dia berhasil ya. Di sini kayak taiga peringatan stok minimum ya. Ini harusnya munculnya di log stock ya sebentar. Di taiga ini log stock, ini produk. Sebentar, dia sebentar lagi muncul harusnya. Dia ada Taigas. Nah, di sini masuknya. Jadi kita bisa lihat di sini berhasil ada peringatan stok minimumnya ya. Untuk Taigasnya gitu. Stok tersisa waktu peringatan dan sebagainya. Oke, sekian dari video AS Praktikum kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum.